Ditampilkan pada suatu hari yang cerah di US, tepatnya di sebuah sekolah. Para bocah keluar dengan semangat karena telah menyelesaikan kelas. Tidak semua orang bergembira, tapi itu adalah hari yang normal sampai akhirnya. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, jadilah manusia yang bermanfaat karena itulah tujuan hidup yang sebenarnya. Tapi hati-hati, jangan sampai kalian dimanfaatkan ya. Seperti biasa, saya akan bercerita tentunya tentang sebuah film dan kali ini berjudul The Domestics tahun 2018. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Mike P. Nelson dengan dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah kalian kenal. Mengisahkan tentang kekejaman pemerintah yang mengubah warga menjadi makhluk bengis dan tak bertuhan. Penasaran? Kalau begitu mari kita langsung siapkan kopinya dan langsung melanjutkan cerita. Anda mungkin sudah tahu apa yang terjadi atau mungkin belum. Meskipun Anda tidak peduli, tapi akan tetap kuberitahu. Semua yang menjalani kehidupan sehari-hari tidak sadar betapa buruknya situasi dunia. Lalu mereka menekan tombol reset, menghapus semua masalah bersama ratusan juta nyawa. Tidak ada yang menduga inilah akhir. We all went about our daily lives oblivious to how bad things were. Mereka yang beruntung berakhir dalam hitungan detik, sedangkan sisanya yang memiliki imun terhadap racun hitam harus memutuskan berpegangan pada kemanusiaan masa lalu atau menjadi biadab di masa depan yang kelam. Berbulan-bulan kemudian, setelah serangan, masih belum ada tanda-tanda dari pemerintah untuk menjaga ketertiban. Jadi sebagian besar orang mengangkat senjata untuk membela diri atau menjadi bagian dari gerombolan penjahat. Ya, ini mengubah dunia menjadi kejam, bahkan tak sedikit yang menganggap bahwa dunia yang mereka kenal bukan lagi milik Tuhan, tapi milik orang-orang gila yang kejam. Great nation on God's green earth no longer. So keep your eyes open, your guns loaded. Adegan kemudian menampilkan salah satu tokoh utama kita, Mark West, yang tengah melakukan persiapan, memuat mobilnya dengan persediaan dan bersiap untuk berangkat bersama sang istri Nina menuju rumah orang tua Nina di Milwaukee. Tetangga mencoba memperingatkan bahwa mereka bisa saja berakhir celaka di jalan, tapi Mark berpikir bahwa dia harus pergi karena masih mencintai Nina dan tak mungkin membiarkan sang istri pergi sendiri. Saat pasangan itu memulai perjalanan, seorang penyiar radio yang menyebut diri sebagai si gila Al memperingatkan para pendengar, atau dia menyebutnya domestik seperti Mark dan Nina, untuk menjauh dari jalan raya dan waspada terhadap penembak jitu. Dia juga menyarankan orang-orang untuk menembak siapapun yang berpakaian seperti hantu, karena mereka mungkin bagian dari geng bernama Shits. Ketika Mark dan Nina mampir ke sebuah bengkel kosong untuk memperbaiki mobil, sekelompok pria tiba-tiba memasuki tempat itu. Mark mencoba menyelinap ke dekat kendaraannya, lalu tiba-tiba saja sebuah truk lain menerobos masuk dan... Sebelum geng Shit dapat menembak, Mark dan Nina segera menyalakan kendaraan dan melarikan diri. Sore harinya, pasangan itu berhenti di sebuah rumah kosong untuk bermalam. Di kamar tidur, mereka menemukan pasangan yang sudah meninggal, yang sepertinya diperlakukan dengan kejam sebelum dihabisi. Sementara Mark membungkus mayat-mayat itu, Nina kembali ke mobil untuk menghubungi sang ibu melalui radio komunikasi. Meskipun tidak mendapat respon, Nina tetap mengirimkan pesan memberitahu sang ibu bahwa dirinya rindu dan akan datang. Wanita itu juga menambahkan bahwa Mark sedang mencoba memperbaiki, tetapi semua terasa tidak pasti karena hubungan mereka sudah terlalu lama dalam masalah. I just wanted to let you know that we're on our way. I know Mark wants to fix things between us. I miss you. Malam hari, Mark mencari rute terbaik menuju Milwaukee. Bertanya apakah ada kemungkinan ayah Nina akan memberikan senjata api kesayangan while di Magnum. Nina mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena ayahnya membenci Mark. Pasangan itu kemudian beristirahat dan tidak menyadari seorang pria secara diam-diam mengamati dari luar rumah.
get your dad to give me his gun this time? I doubt it. He doesn't like you. Keesokan harinya, 3 anggota geng Killers menangkap si pria dan temannya untuk menanyakan di mana bisa menemukan seorang wanita. Si pria sebenarnya menolak untuk memberitahu, tapi ketua Killers bernama Dean mengancam. Please. Sebelum menuju ke rumah yang dimaksud, kelompok itu menghabisi si pria dan temannya dengan kejam. Salah satu dari anggota geng yang agak dungu ditinggal, dan beberapa waktu kemudian terlihat Mark dan Nina menjadi cemas karena mendengar deru sepeda motor. Mark segera mempersenjatai diri dengan obeng dan bersembunyi di sebuah ruangan untuk bersiap melancarkan serangan. Di lantai atas, Nina menggunakan headphone, menyalakan radio, mengalihkan rasa takutnya. Seorang Killer mendengar suara samar sehingga menuju ke loteng tempat Nina berada, namun Mark dan Nina segera meninggalkan rumah itu untuk melanjutkan perjalanan. Saat mereka pergi, seseorang mengawasi mereka dari kekeran senapan. Di waktu yang sama, si gila Ol mengabarkan tentang seseorang yang disebut Sherry berkeliaran di jalan, menyelamatkan para wanita dan menghabisi siapapun yang menghalanginya. Beberapa waktu kemudian, Mark dan Nina mencari persediaan di sebuah minimarket yang ditinggalkan. Tiba-tiba, seorang pria bertopeng dengan senapan muncul dan menginstruksikan Mark untuk meletakkan senjata. Tak punya pilihan selain menuruti, namun si pria misterius pun melepaskan topeng dan dengan ramah memperkenalkan diri sebagai Nathan. Tiba-tiba sekelompok penjahat datang yang membuat Mark, Nina, dan Nathan bersembunyi di balik rak. Lalu Nathan mengundang pasangan jagoan kita untuk makan malam di rumahnya. Ternyata si penembak adalah putra Nathan yang masih kecil bernama Steven, dan bocah tangguh itu muncul dari balik konter. Nathan sekali lagi meyakinkan Mark dan Nina untuk ikut bersama. Ketika pada akhirnya pasangan jagoan kita setuju, Nathan dan Steven mengaitkan mobil Mark dengan truk, dan sebelum mereka bisa pergi, tiba-tiba saja kelompok Plowboys datang, segera menutup jalan keluar. Setelah sedikit basa-basi, salah satu anggota yang dituakan, Jim, melihat pasangan di dalam mobil Nathan, dan Nathan segera menekankan bahwa Mark dan Nina adalah teman. Jim kemudian menceritakan bahwa kelompoknya berhasil menangkap seorang wanita yang disebut Sherry dan memasang alat pelacak di tubuh wanita itu agar tidak bisa melarikan diri. Sherry juga memperhatikan Mark dan Nina. Saat Jim mengatakan minatnya pada Nina, tentu saja Nathan tidak tinggal diam, dan Steven segera menyiapkan senapannya. Dan akhirnya Plowboys pun memutuskan untuk mundur. Setelah kelompok itu pergi, beberapa waktu kemudian, tokoh utama kita pun tiba di rumah Nathan tanpa menyadari bahwa Dean sedang mengamati. Sembari menunggu makan malam, Nathan dan Mark membicarakan tentang tujuan Mark meninggalkan rumah, yaitu agar bisa tinggal dengan orang tua Nina. Hanya saja masalahnya, mereka sama sekali belum mendengar kabar dari orang tua Nina selama berminggu-minggu sehingga menjadi khawatir. Nina wanted to be with her folks, so they don't know that we're coming. We haven't heard from them in a couple weeks. Saat makan, istri Nathan, Teresa, bertanya tentang latar belakang dan pekerjaan pasangan jagoan kita ketika dunia masih baik-baik saja. Terungkap bahwa Nina adalah seorang akuntan di sebuah perusahaan, sementara Mark masih bekerja serabutan sambil terus berharap bisa mendapatkan lisensi sebagai ahli konstruksi. Setelah itu, Mark dan Nathan mencuci piring sembari mengobrol bersama, sementara Nina dan Teresa bermain bersama Bella, putri Nathan dan Teresa, sambil membicarakan para suami, di mana Nina mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Mark rumit, mereka sebenarnya akan bercerai sebelum pemusnahan terjadi. We were going through a divorce and then the world changed.
Kembali ke dapur, Mark menawarkan sesuatu untuk pertukaran dan menginginkan daging yang mereka santap sebelumnya. Nathan berbaik hati untuk memberi secara cuma-cuma jika bisa menebak dari mana daging itu berasal. Daging sapi, daging rusa, semua tebakan itu salah karena nyaris tidak ditemukan hewan setelah pemusnahan. Ya, itu adalah daging manusia. Tak terima dan merasa telah ditipu, Mark pun segera memanggil Nina agar mereka bisa pergi, tetapi Nathan mengancam akan menghabisi pasangan itu, lalu dagingnya akan dimakan jika menolak untuk tinggal. No. Not bad, right? Nathan kemudian menyarankan agar mereka bermain demi meredakan ketegangan. Namun tiba-tiba saja Dean masuk sambil mengarahkan pistol ke arah Bella. Pria itu tidak ingin apapun kecuali pasangan Mark dan Nina. Jadi karena tak punya pilihan, Nathan pun merelakan serta membiarkan Stephen beraksi. Dan sangat disayangkan, akibatnya tidak begitu baik. Di luar, Mark dan Nina mendengar dua tembakan, lalu segera mengambil barang-barang dan menuju ke garasi untuk merampas mobil Nathan. Dalam perjalanan, pasangan itu mulai bertengkar dan saling menyalahkan sehingga tidak menyadari dua anggota geng gamblers sedang melakukan permainan. Look around! Shit! Malam harinya ditampilkan Nathan yang menghubungi Jim, memberitahukan bahwa Teresa dan Bella telah tewas. Dia kemudian memberitahu bahwa Jim bisa memiliki Nina asalkan mau membantu menangkap pasangan itu. Jim menjadi sangat bersemangat dan mencari-cari anak buahnya untuk bersiap, namun sangat mengejutkan. Shit on a fucking shingle. Oh. Ditampilkan beberapa waktu kemudian, tepatnya di pagi hari, Nina terbangun dan menemukan diri berada di dalam kamar di sebuah pondok. Dia melihat catatan Mark yang mengatakan bahwa Mark pergi ke rumah lain untuk mencari makanan. Nina diminta keluar melalui jendela karena pintu masuk telah dipasang jebakan. Kemudian saat memeriksa garasi, Nina senang menemukan jeep yang ternyata masih berfungsi. Sementara itu di rumah sebelah, alangkah terkejutnya Mark ketika menemukan Nathan dan Stephen dalam kondisi terikat dan kepala ditutup dengan karung. Segera setelah melepas tutup kepala, seorang pria muncul menodongkan pistol dan memaksa Mark untuk meletakkan senjata. It would be such a shame to splatter your brains. Di jalan, ternyata Sherry membawa Jim bersamanya, menempatkan pria itu di dalam bagasi. Karena terlalu berisik, jadi wanita itu pun menghentikan mobil, membuka bagasi dan menembak kaki Jim, lalu mengikuti sosok yang berjalan di balik pepohonan. Kembali ke Mark yang masih ditodong oleh pria bersenjata yang mengaku bernama William atau Will. Dia menangkap Nathan dan Stephen karena memergoki ayah dan anak itu mengikuti. Friend have the divine pleasure of calling me Will. Mark diminta menyiksa ayah dan anak itu dengan silet atau berhadapan dengan pria besar bernama Bill. Dan tentunya Mark hanya bisa memilih opsi kedua. Bersamaan dengan itu, Nina di kabin mengemasi barangnya sendiri dan menemukan catatan lain dari Mark yang meminta untuk mendengarkan lagu metal dari band favorit. Selain itu, Mark juga meninggalkan sebuah catatan terakhir yang memohon agar Nina tidak menyerah dengan hubungan mereka. Unless, of course, you want to finish the job that I started on these two. Kembali ke Mark yang sedang bertarung dan mengambil kesempatan untuk menghabisi Will. Bersamaan dengan itu, Sherry kembali ke mobil untuk menghabisi Jim. Ketika adegan kembali ke Mark, terlihat Mark, Nathan, dan Stephen, serta Bill meninggalkan rumah dan kini semua berpisah dengan damai karena menyadari rasa kemanusiaan masih ada di dalam diri. Mark kembali ke kabin dan menemukan Nina tidur di sofa, lalu memindahkannya ke kasur. Beberapa waktu kemudian, Nina terbangun dan melihat Mark yang sedang latihan menembak. Nina juga mencoba beberapa dan Mark dengan senang hati mengajarkan. Sepertinya Nina cukup berbakat. Sementara itu Sherry masih memata-matai dan menemukan cincin kawin milik Nina.
Setelah latihan menembak, Nina mengajak Mark ke garasi, menunjukkan mobil yang ditemukan. Itu membuat Mark sangat terpesona karena kendaraan yang ditunjukkan mirip dengan yang dulu ia miliki, dan keduanya pun mengenang masa lalu, masa-masa indah bersama, sampai akhirnya geng gamblers sang pemilik mobil datang. Mark dan Nina dibawa ke sebuah motel yang terletak di 45 mil dari Milwaukee. Saat mengetahui bahwa Mark dan Nina adalah suami istri, segera pasangan itu dibawa ke Snake Eye Suit, di mana mereka dipaksa untuk saling menembak dengan pistol yang diisi peluru secara acak. Married. Game itu akan dimainkan dalam 3 ronde, dan jika mereka berhasil melewati 3 ronde tersebut tanpa ada yang tewas, maka Mark dan Nina akan dibebaskan. Hitung mundur pun dimulai, namun Nina segera menghentikan, menyarankan agar menambah 2 peluru ke pistol Mark, tapi sebagai gantinya, game hanya dimainkan sebanyak 2 ronde saja. Karena penonton bersorak, maka tak punya pilihan lain bagi pembawa acara selain menuruti. Ronde 1 aman, tapi ronde 2 tembakan Nina mengenai bahu Mark. Penonton pun semakin bersorak sehingga membuat pembawa acara lengah, dan Nina pun memanfaatkan kesempatan tersebut. Segera pasangan jagoan kita tiba di Milwaukee, dan sangat disayangkan Nina mengetahui bahwa kedua orang tuanya telah meninggal. Connie, salah satu tetangga, mengungkapkan bahwa ayah Nina meninggal karena sakit parah, lalu ibu Nina juga menyusul. Connie juga memberikan surat yang ditemukan di tangan ibu Nina. Kemudian para tetangga membawa Nina ke ujung jalan untuk menunjukkan kawat yang dilengkapi dengan peledak yang diklaim dapat menghentikan semua kendaraan, bahkan tank sekalipun. Di saat yang sama, tetangga lain, Phil, datang menghampiri, menyambut Nina dengan hangat, lalu ditampilkan Sherry yang juga tiba di pemukiman tersebut. Beberapa waktu kemudian, sepasang suami istri dan putri mereka bernama Cynthia datang mengetuk rumah Nina, memberikan makanan sebagai sambutan. Lalu ketika melakukan tugas dapur, Nina mendadak melihat Phil sedang menggunakan walkie-talkie dan segera menjadi curiga, lalu mencoba mengikuti ke rumahnya. Ketika mendekat, Nina mendengar seseorang berbicara di walkie-talkie, memberitahu Phil jarak mereka kurang lebih beberapa menit lagi. Mendengar hal itu, Nina pun segera bersiap karena menyadari geng gamblers akan datang. Setelah membawa Cynthia bersamanya, Nina segera mengambil beberapa senjata, memberitahu Mark bahwa Phil telah menjual mereka kepada gamblers. Segera setelah gamblers tiba dan keluar dari kendaraan, Nina beraksi, yang mana memulai baku tembak. Sherry juga membantu dengan senapan mesinnya dari rumah lain, sehingga para gamblers pun kewalahan. Fuck is Phil? Saat mengisi senjata, seorang anggota geng berusaha menembak Nina. Untungnya Mark segera menghabisinya, dan tiba-tiba Cynthia berlari keluar rumah. Mark yang mencoba mengejar malah mendapat serangan kejutan dari salah satu gamblers. Tapi untungnya Mark berhasil menghabisinya. Sangat disayangkan, Sherry tertembak di perut. Bersamaan dengan itu, sisa anggota Plowboys yang sedang memburu Sherry tiba. Mereka datang dengan truk andalan yang dilengkapi senjata mesin. Melihat hal ini, Nina berlari menuju ke pembatas dan segera mengaktifkan perangkap.
Wanda meminta anak buah yang tersisa untuk menahan sementara dia akan mencari Nina. Tetapi seorang tetangga, Winston, menembaknya, jadi Wanda segera menuju ke rumah Nina. Sementara itu Sherry muncul di depan Mark. Bukan bermaksud jahat, dia hanya ingin mengembalikan cincin milik Nina. Sayangnya baru saja Mark berterima kasih, Wanda datang lalu segera meledakkan kepala Nina. Dan tak lama berselang, Nina datang dan langsung menghabisi Wanda. Nina mengatakan bahwa ini belum selesai, sehingga segera menuju ke rumah Phil untuk menghabisinya. Namun setibanya di sana, ternyata Phil sudah tewas dan Nina menemukan tato yang memastikan bahwa ternyata selama ini Phil adalah anggota geng Gamblers. Selain itu, Nina juga menemukan kotak Wild D Magnum milik sang ayah. Dalam perjalanan pulang, Nina melihat Cynthia sudah dalam keadaan aman bersama ibunya. Lalu setibanya di rumah, Nina menyerahkan senjata kesayangan sang ayah kepada Mark dan Mark memasangkan cincin kawin ke jari Nina. Film pun ditutup dengan menampilkan pasangan jagoan kita kembali melakukan penjelajahan dan bersamaan dengan itu, si gila Al melalui siaran radio mengabarkan tentang pasangan pembela kebenaran, pembasmi kejahatan yang berhasil mengalahkan satu peleton geng Gamblers. Dia memperingatkan kepada para geng untuk berhati-hati, serta mengatakan keberadaan pasangan itu membuktikan bahwa cinta dan kemanusiaan masih ada di dunia yang terkutuk ini. Dan tamat. Dunia hancur berantakan, penyebabnya tidak dijelaskan secara detail, tapi diyakini ulah pemerintah. Mereka membantai sebagian besar penduduk bumi dengan mengirimkan pesawat jet untuk menebar gas hitam beracun dan mematikan. Tentu saja ada yang selamat, yaitu mereka yang kebal terhadap gas tersebut. Namun, tatanan dunia baru ini sangatlah kejam, di mana manusia saling memangsa. US terpecah menjadi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh geng-geng, mohon maaf, brengsek. Mereka adalah shits, yang memakai kain putih seperti selimut, lalu ada nailers berpakaian seperti baju zirah dari logam, plowboys mirip geng di film Mad Max, dan gamblers, geng yang suka berjudi, terutama permainan menantang maut. Sementara orang-orang biasa yang tidak bergabung dengan geng manapun disebut domestik. Salah satunya adalah Mark dan Nina, pasangan muda yang sedang dalam masalah, nyaris bercerai saat dunia runtuh. Mereka terpaksa tetap bersama untuk melakukan perjalanan dari Minneapolis ke Milwaukee, di mana orang tua Nina yang diperkirakan juga selamat, hidup relatif normal di komunitas yang hampir tidak tersentuh bencana. Film ini tidak menawarkan sesuatu yang benar-benar baru, tetapi sang sutradara mengemas cerita yang ringkas dan lugas ini dengan gaya yang menarik. Karakter-karakternya yang seringkali menyebalkan menghuni dunia yang tanpa hukum, di mana nyawa manusia tidak ada harganya. Satu-satunya hal yang berkuasa di dunia ini adalah kekerasan, dan perlu diingat, adegan kekerasan dalam film ini cukup sadis dan tanpa kompromi. Hal yang membuat saya bertanya-tanya adalah soal pemusnahan. Alasannya sama sekali tidak dijelaskan. Memang ada adegan kecil yang menjelaskan tentang kelebihan populasi dan rusaknya lingkungan. Tapi apa yang dilakukan pemerintah malah menyebabkan semua semakin rusak. Karena hewan juga menjadi korban dari serangan tersebut. Apakah ini karena tidak disengaja? Ataukah mungkin semua telah diperhitungkan? Misalnya, mungkin saja sebelumnya pemerintah telah mengumpulkan sepasang dari tiap jenis hewan, disimpan untuk membangun kehidupan baru. Manusia yang tersisa kelaparan akibat hewan-hewan sudah dimusnahkan dan tumbuhan menjadi beracun, sehingga pada akhirnya saling menghabisi demi bertahan hidup. Ya, bagian ini sangat terbuka untuk interpretasi. Film ini sebenarnya mencerminkan kondisi dunia saat ini, di mana semua orang saling curiga, bahkan dengan kelompok mereka sendiri. Meskipun film ini tidak banyak membahas peristiwa yang mengubah dunia, hal itu tidak terlalu penting untuk cerita. Inti dari film ini adalah cinta dan perjuangan dua insan yang mulai renggang. Film ini tidak bertele-tele menjelaskan detail dunia pasca apokaliptik seperti film-film sejenis lainnya, sehingga kita bisa fokus pada hubungan dua tokoh utama saja. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas, bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!